touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada hari ini. Iya. Hari ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus atau yang disebut dengan penyakit gula. Tujuan penyuluhan ini supaya kita lebih paham tentang diabetes dan tahu cara pencegahannya dan tahu bagaimana mengontrol penyakit ini supaya tidak menimbulkan komplikasi. Baik Ibu, sebelumnya ibu-ibu dan kakak-kakak, apakah tahu apa itu penyakit diabetes? Tahu? Oh, nggak tahu. Kalau Ibu? Kalau Ibu? Oh, kalau kakak? Iya, kencing manis. Baik. Gula darahnya Baik Ibu, tinggi. saya jelaskan secara singkat saja ya. Diabetes adalah penyakit yang terjadi karena kadar gula dalam darah terlalu tinggi. Hal ini bisa terjadi karena tubuh kekurangan insulin atau insulin yang tidak bekerja dengan baik. Kalau gula darah terus tinggi dan tidak dikontrol, lama-lama bisa menyebabkan masalah pada organ tubuh. Seram. Terus apa saja gejalanya? Nah, kalau gejalanya seseorang mengalami diabetes itu biasanya akan memunculkan beberapa gejala Ibu. Nah, seperti sering haus, sering buang air kencing, terutama itu pada malam hari mau tidur, terus cepat lapar, badan gampang capek, dan berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Terus lukanya tuh susah sembuh juga, penglihatannya mulai kabur, dan kadang terasa kesemutan di tangan maupun kaki dan badan. Terus Ibu, baik Bu, nah siapa yang berisiko terkena diabetes? Risiko diabetes itu lebih tinggi, yaitu adalah anggota keluarga yang juga menderita diabetes, terus sama berat badan yang berlebihan, terus jarang olahraga, sering makan ataupun minuman yang sering manis-manis dan merokok, dan usia yang sudah semakin bertambah. Oh, itu berpengaruh ya, Kak ya? Iya. Selanjutnya itu Ibu, kenapa sih diabetes itu harus dikontrol? Nah, kalau gula darah yang dibiarkan tinggi terus itu bisa menyebabkan komplikasi Ibu, seperti penyakit jantung, stres, gagal ginjal, dan seperti penyakit stroke maupun sampai kebutaan dan kerusakan saraf. Itu sangat berbahaya ya Bu. Bahkan bisa juga luka karena kaki yang bisa berujung tuh amputasi. Karena itu diabetes itu tidak boleh dianggap sepele ya ibu-ibu. Nah, terus bagaimana sih cara mengontrol diabetes? Nah, kalau cara mengontrol diabetes itu seperti kayak mengurangi makan makanan ataupun minuman yang sangat manis dan perbanyak makan sayur, buah, dan makanan yang tinggi serat Ibu. Seperti rutin olahraga sekitar 30 menit. Seumpamanya Ibu sangat tidak mampu berolahraga, Ibu nggak usah olahraga yang kuat-kuat seperti jalan santai di rumah ataupun di gang. Oh, yang penting keluar keringat aja kali ya, Mbak betul ya? sekali. Nah, terus jangan lupa minum obat yang dianjurkan dari dokter. Selalu cek gula darah rutin di puskesmas ataupun di apotek yang terdekat. Terus istirahat yang cukup dan hindari stres. Terus selalu mengontrol di puskesmas dan rumah sakit sesuai jadwal ya Bu.
Nah, peran keluarga itu sangat penting juga. Keluarga punya peran yang sangat penting, misalnya mengingatkan minum pada ibu-ibu yang terkena dan menyiapkan makanan yang sehat, menemani olahraga dan mengatur kontrol dan memberikan semangat supaya penderita tetap rajin dan menjaga kesehatan. Itu untuk untuk keluarga. Nah, baiklah kita masuk ke bagian Health Blueprint Model, yaitu disebut dengan HBM. Nah, itu tuh persepsi kerentangan. Nah, ibu kalau punya riwayat keluarga seperti penyakit diabetes, berat badan berlebihan ataupun sering makan manis-manis dan jarang bergerak, berarti resikonya itu lebih besar terkena diabetes. Jadi jangan berpikir diabetes itu hanya menyerang orang lain saja. Terus persepsi keparahan. Nah, diabetes itu bukan cuma soal gula darah tinggi. Kalau tidak dijaga bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal, gangguan mata sampai luka yang sulit sembuh. Makanya penyakit ini perlu dikontrol dengan baik, Bu. Gitu ya. Nah, terus adanya persepsi manfaat. Kalau bapak maupun ibu mulai makan yang lebih sehat, rutin olahraga, dan minum obat yang sesuai anjuran, dan rajin cek gula darah ini bisa lebih terkontrol. Dengan begitu resiko yang terkomplikasi juga bisa lebih berkurang, bahkan sangat bisa berpengaruh. Nah, persepsi hambatan. Memang kadang ada hambatannya, misalnya susah mengurangi makanan yang manis-manis karena udah dari dulu tuh sudah keseringan makan manis-manis dan malas olahraga karena sudah terbiasa di rumah, suka tidur dan lupa minum obat, atau sibuk sehingga tidak sempat mengontrol. Tapi semua itu bisa diatasi pelan-pelan, apalagi kalau ada dukungan dari keluarga. Pentingnya. Nah, yang selanjutnya adalah isyarat untuk bertindak supaya lebih semangat menjaga kesehatan. Yang misalnya ibu dan bapak terkena diabetes, nah kita bisa memasang peringatan minum obat, seperti kayak ada alarm ataupun rutin kontrol ke puskesmas dan mengikuti penyuluhan kesehatan, dan memintakan keluarga untuk saling mengingatkan agar kita dan keluarga hidup sehat. Nah, jadi ibu, menurut saya segitu saja. Jadi diabetes memang tidak bisa dianggap ringan, tapi kabar baiknya penyakit ini bisa dikendalikan kalau kita menjaga pola hidup yang sehat dan rutin minum obat dan mendapatkan dukungan dari keluarga. Semoga setelah penyuluhan ini ibu-ibu dan kakak-kakak semakin bersemangat untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan penerapan pola hidup yang sehat dan hidup nyaman. Nah, ibu, saya ada buat poster, nanti sudah saya jelaskan. Kalau jika ibu merasa lupa ataupun ibu bisa belajar di rumah aja, ataupun ibu baca-baca, ataupun ditempelkan di rumah juga nggak apa-apa ya, Bu. Iya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.